Assalamualaikum teman-teman, welcome to Cinta Story Channel. Episode 25. Kumohon kembalikan suamiku. Buat teman-teman yang belum subscribe, dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya biar kalian dapat updatean cerita selanjutnya dari Cinta Story. Jangan lupa komentar di bawah ya. Ini mobil buat kamu. Bella mengangkat tangan Farel dan menaruh sebuah kunci mobil di telapak tangan Farel. Untuk apa kamu kasih aku mobil? Tanya Farel heran dan penasaran. Tiba-tiba saja Bella datang ke toko tempat Farel bekerja tanpa memberitahunya terlebih dahulu. Terlebih yang membuat Farel cukup terkejut karena Bella memberikan sebuah mobil untuknya. Mobil ini memudahkan kamu pergi bekerja. Dan satu lagi, aku mau Andin melihat kamu pakai mobil ini. Aku juga sudah siapkan baju-baju bermerek di mobil itu. Mobil itu lebih mewah daripada milik Alvin. Aku mau lihat bagaimana reaksi Andin melihat kamu. Dia meninggalkan kamu untuk Mas Alvin waktu itu. Aku penasaran apakah nanti dia akan meninggalkan Mas Alvin setelah tahu kamu kaya, ucap Bella. Tapi aku merasa mobil ini tidak perlu, tolak Farel. Bagaimana kamu membuktikan kalau kamu kaya kalau mobil pun tak punya? Sudahlah, mobil ini milik kamu. Anggap saja sebagai rasa terima kasih karena kamu menyelamatkan aku waktu itu. Sekalian kita jalankan rencana kita. Mulai besok, kamu tidak perlu bekerja di toko sepatu ini lagi. Kamu kerja di perusahaan milik salah satu klienku. Aku sudah merekomendasikan kamu. Maaf Bella, kalau soal mobil ini aku terima. Tapi kalau soal pekerjaan, aku tetap ingin bekerja di tempatku yang sekarang. Untuk sekarang ini aku sudah nyaman dengan pekerjaanku. Nantilah kalau misalnya aku berubah pikiran, aku akan kasih tahu kamu. Bella menghela nafas. Ya sudah, aku hargai keputusan kamu. Tapi aku heran, kenapa Andin bisa meninggalkan orang seperti kamu hanya karena uang? Ucap Bella merasa lirih dan kasihan. Tidak perlu bahas soal itu lagi. Wajah Farel terlihat merasa tak nyaman. Kamu sayang banget sama dia ya? Setiap kali membahas soal Andin, ekspresi wajah Farel selalu berubah lirih. Membuat Bella yakin kalau Farel sebenarnya sangat mencintai Andin hingga saat ini. Tapi tetap saja, Bella ingin Andin dan Alvin terlebih dahulu menyesal, agar mereka tidak lagi mempermainkan perasaan orang lain. Sudah Bella, tidak perlu bahas soal perasaanku pada Andin lagi. Itu tidak penting. Aku harus kembali bekerja sekarang. Oke, kalau begitu aku pergi dulu. Bella pun mulai melangkahkan kakinya pergi dari sana. Bella, panggil Farel hingga membuat Bella berhenti dan berbalik sejenak. Makasih, ucap Farel tersenyum manis. Kamu belanja lagi? Tanya Alvin saat dia lebih dulu sampai di rumah dan melihat Andin baru saja datang dengan membawa belanjaan. Aku kan bosan mas, jadi aku belanja aja buat memulihkan moodku, jawab Andin. Ya ampun Andin, aku bukannya larang kamu belanja, tapi nggak sering-sering juga. Itu namanya kamu menghamburkan uang. Lagian semua yang kamu beli bahkan ada yang belum kamu pakai sama sekali, protes Alvin. Uang kamu kan banyak mas, gaji kamu banyak, apa salahnya aku menyenangkan diri aku?
Andin dengan kesal berjalan membawa belanjaannya menuju ke kamarnya. Iya, tapi kamu juga lagi hamil. Apa aman pergi sendiri dalam kondisi seperti itu? Kamu bahkan tidak bilang sama aku. Kalau Bella, dia tiap kemanapun pasti bilang sama aku dulu, ucap Alvin. Andin menghembuskan nafas kesal, lalu berhenti melangkah, kemudian menoleh ke arah Alvin dengan marah setelah mendengar nama Bella. Bella lagi, Bella lagi. Kalau aku begini, Bella begini. Aku bukan Bella, Mas. Aku juga tidak suka kamu bandingkan sama dia. Protes Andin dengan tegas karena merasa sangat kesal dan menghentakkan kakinya masuk ke dalam kamarnya. Dia pun menutup pintu dengan keras hingga suara pintu itu terdengar kencang. Seketika Alvin bungkam. Dia merasa bersalah pada Andin karena membandingkannya dengan Bella. Jelas itu salah, walaupun sebenarnya Alvin tidak sengaja mengatakan itu. Entah kenapa nama Bella begitu saja keluar dari mulutnya. Sementara di dalam kamar, Andin menangis sesenggukan. Begitu sangat sedih yang dia rasakan. Dan lagi saat sedih seperti itu, orang pertama yang Andin ingat adalah Farel. Satu-satunya kenangannya bersama Farel hanya gelang itu. Andin kembali mengambil gelang tersebut dari dalam tasnya. Dia tak lagi menyimpan gelang tersebut dalam lemari, melainkan dia membawanya kemanapun. Dia sangat berharap bisa kembali bertemu dengan Farel. Andin pun menggenggam erat gelang tersebut sambil menangis sesenggukan. Tiba-tiba Alvin masuk dan duduk di samping Andin. Seketika Andin langsung menghapus air matanya dengan tetap memegang gelang itu. Sayang, maafkan aku. Tidak seharusnya aku bicara seperti itu, ucap Alvin lembut dan benar-benar merasa bersalah telah melukai hati Andin. Aku tahu Bella itu sempurna, Mas. Wajar saja kamu masih selalu ingat dia tanpa kamu sadari. Enggak sayang, kamu lebih sempurna karena kamu yang bertahan bersama aku. Maafkan aku ya, kamu mau kan? Aku tidak sengaja berkata seperti tadi. Alvin langsung memeluk Andin dengan hangat, membuat perasaan Andin sedikit lebih tenang. Namun, Alvin tiba-tiba melihat gelang yang Andin pegang itu. Itu gelang siapa? Aku tidak pernah memberikan gelang itu. Aku juga tidak pernah lihat kamu pakai gelang itu. Coba kulihat, pinta Alvin setelah melepaskan pelukannya dan merasa curiga. Dia mencoba mengambil gelang tersebut, namun Andin menjauhkan tangannya. Ini cuma gelang biasa, Mas, jawab Andin. Sini, aku mau lihat. Nggak ada salahnya kan? Balas Alvin, hingga akhirnya Andin pun memberikan gelang itu. Alvin mengambil dan memperhatikan dengan jelas gelang itu. Sementara Andin mulai khawatir dan panik. AF? Siapa AF? Tanya Alvin menatap Andin curiga.